Selamat datang di materi ke-11 mata kuliah pengembangan web mobile, pemrograman web mobile-nya. Untuk materi ke-11 ini kita masih membahas tentang Materialize CSS bagian ketiga. Ini topiknya adalah, yang pertama adalah collapsible. Collapsible ini sebuah akordeon menu ya, menu akordeon. Akordeon itu kalau dipencet, apa itu bahasa Indonesianya, merosot ke bawah. Menu yang isinya akan ditampilkan pada saat diklik. Jadi yang ditampilkan adalah bagian-bagian pentingnya saja. Ini teknik yang dipakai untuk teknik umum ya, yang dipakai untuk menampilkan hal yang penting saja, karena tidak semua informasi itu bisa ditampilkan di halaman utama web misalnya. Dalam Materialize CSS ada dua jenis collapsible, yaitu collapsible biasa dan pop-out. Tipe yang pop-out ini akan menampilkan elemen yang dipilih sedikit menjorok ke depan. Contohnya seperti ini. Ini preferensi aja, jadi kalau mau pakai yang biasa boleh, pop-out juga nggak apa-apa, karena memang disediakan pilihan seperti itu. Tampilannya juga sudah bagus ya. Kalau kita lihat di sini, di bagian pinggir-pinggirnya juga sudah ada shadow-nya. Itu kalau kita bikin sendiri ya agak rumit lah kalau kita bikin untuk shadow semacam ini. Kemudian untuk penggunaannya kita cukup tambahkan kelas collapsible pop-out. Kemudian data collapsible-nya isinya adalah akordeon. Collapsible ini merupakan elemen JavaScript ya, jadi untuk menggunakan elemen ini kita harus menginisiasi scriptnya, dokumennya lah. Jadi karena ini ada animasinya, dan biasanya animasi itu lebih cepat dijalankan atau ditampilkan dengan menggunakan JavaScript, maka fungsinya ini ditaruh di JavaScript. Mungkin kalau kita cari animasi seperti ini untuk pop-out seperti ini menggunakan CSS juga ada, tapi performa coding dari JavaScript dengan CSS itu lebih cepat JavaScript. Dan untuk Materialize, untuk collapsible kita perlu melakukan inisiasi. Inisiasinya kita lakukan dengan menambahkan coding berikut ini. Cuma 3 baris. Baris ketiga pun cuma tanda kurung dan titik koma. Ini dokumen, kemudian ready function, ini artinya jika dokumennya sudah siap, elemen collapsible diaktifkan. Kasarnya seperti itu. Kemudian untuk menampilkan elemen yang otomatis aktif pada saat dijalankan, misalnya elemen 1 pada contoh yang pertama, yang first ini ya. Kemudian elemen 2 pada contoh kedua, second, itu kita cukup tambahkan kelas aktif. Penulisannya seperti ini. Di list kita tambahkan kelas aktif, kemudian kita pilih kita pilih bagian yang akan diaktifkan. Penulisannya seperti ini, sangat sederhana ya. Kemudian setelah collapsible ada toast. Bagi yang sudah mempelajari pemrograman Java mungkin tahu, toast ini elemen dialog kayak pop-up message itu ya, yang dimaksudkan untuk menampilkan informasi tambahan jika diperlukan. Ini mirip seperti tadi, mirip dengan pop-up message. Untuk menambahkan toast juga sangat sederhana, kita tambahkan sebuah kelas. Misalnya di sini kita pakai efeknya wave effect. Jadi pada saat buttonnya diklik, dia akan menampilkan wave effect. Kemudian pada saat diklik, coding ini akan memerintahkan Materialize untuk melakukan toast. Penulisannya seperti ini. Di sini toast biasanya ditambahkan ke button atau link.
Di sini ada nilai 4000 ya, informasi yang tampilkan 4000 itu adalah nilai berapa lama TOS akan ditampilkan. Itu 1000 itu satuannya milidetik ya, jadi kalau 4000 itu 4 detik, tapi biasanya cuma 1 detik atau 2 detik, tapi kalau pesannya agak penting ya bisa 4. Berikutnya tooltips ini elemen dialog yang ukurannya kecil ya, jadi untuk tipsnya itu ya, ini di software itu sudah banyak. Elemen dialog dan interaktif ini biasanya untuk memberikan tambahan informasi ataupun penjelasan. Penulisannya juga sangat mudah, ini sudah ada seperti hanya Bootstrap, sudah ada contohnya di starter template, kita tinggal copy paste saja. Tapi memang kalau kita copy paste terus, kita kadang pada saat membuat coding itu nggak lancar, kadang ada yang kurang, ada yang kelebihan, tapi ya nggak apa-apa. Bagi yang ingin menulis codingnya silahkan ditulis, bagi yang ingin copy paste ya nggak apa-apa. Tooltips misalnya kita pakai di dalam class row. Ini ada button dan seterusnya. Penulisannya seperti ini, tidak ada yang perlu dijelaskan ya ini ya. Gampang sekali ini. Apa yang perlu dijelaskan? Button tooltip, kolom S4, offset S4 dan seterusnya seperti kemarin. Kemudian data HTML true. Ini untuk codingnya nggak ada yang perlu dibahas ya, karena sudah zaman dahulu. Di sini yang perlu diperhatikan ada 4 posisi tooltip yang dapat dipergunakan, yaitu atas, bawah, kiri, kanan seperti biasa. Kemudian data delay adalah lama waktu sebelum tooltip ditampilkan. Pada saat user mengarahkan kursor ke sebuah elemen atau button itu, kita tentukan berapa detik sebelum tooltipnya muncul. Mungkin kalau kita langsung tampilkan agak aneh ya, jadi biasanya ditambahkan delay. Kemudian seperti halnya collapsible, tooltip ini yang ditampilkan secara dinamis itu perlu diinisiasi dengan menambahkan coding pada file script.js kita. Jadi seperti tadi ya, dokumen ready function, kemudian di sini ada tooltip delay 50. Misalnya untuk delay-nya ditulis di JavaScript-nya. Kemudian drop down ini seperti namanya ya, dipakai untuk menampilkan elemen yang disembunyikan. Ini karena biasanya kalau ada elemen disembunyikan itu karena elemen itu tidak perlu langsung diketahui oleh user, dan akan ditampilkan apabila user ingin melihat elemen itu. Dropdown biasanya dipakai sebagai bagian menu ya, seperti software yang sudah sering kita pakai atau dalam sistem navigasi. Penulisannya seperti ini. Dari coding ini bisa kita lihat dropdown ini ada 2 bagian, yaitu dropdown untuk buttonnya di sini yang atas, class blue dropdown button, kemudian href-nya kita tidak tambahkan, kita langsung mengarah pada halaman itu sendiri. Kemudian data activate dropdown 1. Ini ya perlu diperhatikan, dropdown 1 ini mengacu referensinya pada ID ini, dropdown 1. Jadi kita bisa membuat beberapa dropdown. Cukup diperhatikan ID-nya yang mau diaktifkan yang mana. Untuk dropdown ini ada beberapa option, tapi secara umum pilihan default untuk option ini sudah cukup baik. Namun jika diperlukan, option ini bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Ini ya contohnya beberapa optionnya. In duration, durasi transisinya ini nilainya dalam milidetik ya seperti tadi, defaultnya 300. Kemudian out duration transisi dalam milidetik juga defaultnya 225. Kemudian constraint width, jika nilainya benar ini berarti boolean. Constraint width sama dengan ukuran dropdown aktivator. Kemudian hover ini defaultnya true, dropdown akan ditampilkan pada saat user melakukan hover atau menempatkan kursor pada objek itu. Kemudian gutter ini dipakai untuk menentukan spasi dari bagian pinggirnya, defaultnya 0. Kemudian below origin jika true,
dropdown akan ditampilkan di bawah aktivator, defaultnya false. Kemudian alignment, menentukan alignment pada bagian pinggir menu, defaultnya kiri ya. Kemudian set propagation, ini juga boolean, dipakai untuk menghentikan event dari dropdown ini, defaultnya false. Tapi secara umum nilai default ini sudah cukup bagus, tapi bila diperlukan bisa dipakai. Kemudian modals ini juga merupakan elemen dialog, biasanya dipakai untuk menampilkan pesan konfirmasi ya, tapi juga bisa dipakai untuk informasi lain. Bedanya di sini dengan tooltip atau tools, itu pesan yang ditampilkan biasanya berukuran besar, seperti misalnya EULA itu ya, End User License Agreement. Biasanya tombolnya ada dua, OK dan cancel ya, atau accept dan decline. Pokoknya seperti itu, atau cuma OK aja. Modal sini juga merupakan elemen JavaScript, jadi perlu dilakukan inisiasinya sama seperti tadi. Kita cuma tambahkan .modal. Di sini modal memiliki dua bagian seperti dropdown tadi ya, yaitu trigger. Trigger ini biasanya berupa button atau link dan isi teks yang akan ditampilkan. Misalnya seperti ini. Ini triggernya kelas berupa button, kemudian structure-nya, ID-nya modal, class-nya modal, kemudian di bawahnya di dalamnya ada modal konten, isi modal itu ada header-nya, kemudian ada teksnya, kemudian ada footer-nya jika perlu, kemudian ada button bagian akhir. Class-nya kita bisa tentukan modal action, modal close, wave, effect, dan seterusnya. Di sini ada tiga tipe modal yang dapat dipakai, yaitu modal dengan teks, tidak terlalu banyak, cukup ditampilkan dengan satu box. Modal dengan teks yang panjang seperti EULA, kalau sangat panjang itu bisa ditambahkan scroll dengan fix footer. Kemudian modal yang ditampilkan di bagian bawah layar, bottom sheet. Ini tiga-tiganya sama, yang berbeda hanya kelasnya saja. Misalnya seperti ini ya. Bagian berikutnya adalah side nav. Side nav ini seperti namanya, elemen ini dipakai untuk menampilkan menu di bagian samping dengan menggunakan komponen collapsible. Secara default tombol yang dipergunakan untuk mengaktifkan side nav ini adalah tombol hamburger menu. Ini sudah defaultnya untuk mobile ya, namun juga kalau ingin diganti kita bisa gantinya. Penulisannya sangat sederhana, kita pakai ID slide out, kemudian kelasnya side nav, kemudian data yang diaktifkan, data activate untuk slide out, kemudian kelasnya kita tambahkan misalnya button, side nav, dan seterusnya. Sangat sederhana ya. Kemudian carousel ini elemen grafis yang cukup menarik untuk ditambahkan dan sudah memiliki fitur touch swipe. Jadi secara default apabila dijalankan di smartphone sudah bagus ya. Ini dimana user itu bisa mengganti gambar hanya dengan melakukan swipe. Untuk kelasnya kita pakai kelas carousel. Untuk elemen ini karena merupakan elemen JavaScript perlu diinisiasi terlebih dahulu, sama persis seperti tadi ya, kita tambahkan .carousel. Kemudian terakhir transition ini merupakan fungsi animasi yang dapat ditambahkan pada web agar tampilannya menjadi lebih menarik. Umumnya transition ini dipakai dengan plugin Scrollfire. Ini untuk codingnya sudah saya sertakan di file assignment ya, silakan dibuka. Untuk transition kita bisa menampilkannya di button. Pada saat user mengklik button, kita mengaktifkan materialize.show staggered list, staggered test, dan seterusnya. Untuk isiannya staggered test kita bisa tambahkan sendiri. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas silakan lihat di assignment. Sekian dan terima kasih.